Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anbiya wal mursalin wa hadana ila tariqati khatmil awliya'il muhammadiyyin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Salatan taftahu lana biha abwab ar-ridha wa at-taysir tughliqu biha 'anna abwab asy-syarri wa at-ta'sir wa takunu lana biha waliya wa nasira. Anta waliyuna wa maulana wa ni'mal maula wa ni'mal nasir wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wal qa'il aidan wa man yatawalla Allaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Wa qala aidan su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al-jannah. Faqala taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan an aktsari ma yudkhilun nasa an-nar. Qala al-famu wal farju. Al-hadis atau kama qala rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Amma ba'd, hadratal mukarramin para habaib, wabil khusus Asy-Syarif Ali bin Mahmud bin Sinigal Tijan Al-Jazair, Al-Jazair. Al-Jazair ini satu daerah di mana ada tempat yang namanya Ainul Madhi. Di situ tempat kelahiran Syidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani. Dan wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, Habib Umar, dan keluarga
dari Habib Lukman, mulai dari Habib Muhammad, Habib Ali, Habib Hasan, Habib Abdullah, yang sangat saya patuhi, dan kepada para masyayikh, wabil khusus Akhil Karim Hadratus Syekh Al-Hajj Rizki Zulkarnain, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, sehingga nasihat-nasihatnya selalu bisa sampai kepada kita semua. Dan pada para asatidz, para ikhwan Tijani dan para muhibbin, mudah-mudahan lewat pertemuan malam hari ini kita semua mendapatkan ampunan Allah, mendapatkan rahmat Allah, taufik dan hidayah dari Allah, mendapatkan madad dari Siti Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani, dan mudah-mudahan mendapatkan syafaat dari junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dibarakati memperingati Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga memperingati haul Al-Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib At-Tijani Al-Hasani. Mudah-mudahan amin Allahumma amin. Para hadirin, para ikhwan fillah, ikhwan fit thariqah, malam hari ini kita masih diberikan kesempatan bisa kembali menghadiri acara yang diadakan oleh guru kita Al-Habib Muhammad, Habib Ali, Habib Hasan, dan Habib Abdullah, di mana peringatan yang seperti ini yang sangat kita butuhkan demi menjaga keimanan, bahkan meningkatkan keimanan kita, bisa menjaga kecintaan kita, bahkan bisa meningkatkan kecintaan kita, dan bisa menjaga ketaatan kepatuhan kita, bahkan lebih patuh lagi dari seperti sebelumnya. Karena kegiatan-kegiatan yang seperti ini makin diserang, makin dipinggirkan, karena banyak yang menganggap kegiatan ini tidak ada di zaman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal justru inilah yang akan terus menjaga, bahkan meningkatkan iman, kecintaan, dan kepatuhan kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada orang-orang yang beriman kepada haul. Ini merupakan suatu wasilah kita, sarana kita untuk mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada wasilah yang paling besar, wasilah yang paling tinggi kualitasnya selain daripada wasilah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang-orang yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu. Isra wal Mi'raj, kalau kita bahas panjang Isra Mi'raj, dan sudah sering kita membahasnya
Mungkin yang kita perlu tahu apa sih hikmah, manfaat kita mengadakan peringatan Isra wal Mi'raj. Peringatan itu ditujukan satu, kita mengingat-ingat peristiwa yang begitu bersejarah, menjadi tonggak daripada besarnya, tersebarnya agama Islam. Sejak peristiwa Isra Mi'raj ini, demi terjaganya iman kita, Anda terus diajak ingat terhadap kekuasaan Allah, kemahabesaran Allah. Jadi Isra Mi'raj ini peringatan-peringatan yang seperti ini, orang-orang besar di dalam Islam, itu agar kita tetap ingat kepada Allah, ingat kepada Allah. Dan ingat kepada Allah inilah hal yang paling dicintai oleh Allah. Ini dapat kita ambil dari sabda baginda Rasul, ad-dunya kulluha mal'unah, mal'unun ma fiha illa zikrullah wa aliman wa muta'alliman. Rawahu Tirmidzi. Dunia ini semuanya itu dilaknat, semuanya dilaknat, dan apa yang ada di dunia ini juga dilaknat. Yang tidak dilaknat satu, zikrullah. Yang kedua, wa'aliman. Dan yang ketiga, wa muta'al. Ini tidak ada yang diperingatkan agar kita tetap ingat kepada Allah, tetap ingat kepada Allah. Dan yang kedua, apa hikmah kita mengadakan peringatan? Peringatan ini bukti nyata kalau kita ini betul-betul umat yang cinta dan bangga dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang membesarkan Nabi kalau bukan umatnya? Yang kita peringati ini, kita bangga, kita tunjukkan cinta kita. Nah, kita adakan acara. Inilah perlunya. Jadi orang cinta itu perlu bukti nyata. Bukti nyata ya seperti malam hari ini. Anda cinta kepada Rasul, Anda mengadakan. Kalau tidak bisa mengadakan, Anda berpartisipasilah untuk ikut meramaikan, menghadiri acara. Siapa yang mengadakan? Ayo, ngadakan ya enggak? Mengadakan tidak ada acara, enggak mau kan? Itu mengaku cinta kepada Nabi. Tidak, cinta itu butuh bukti. Ya seperti ini. Ini menunjukkan Anda bangga, Anda cinta kepada baginda Rasul. Ini hikmah diadakannya peringatan Isra wal Mi'raj, agar iman kita tetap terjaga, bahkan bisa lebih bertambah, agar cinta kita, bangga kita tetap terjaga, bahkan lebih bertambah. Nanti ada keterangan dari Syed Syarif Ali bin Mahmud, dari Abdul Syekh Rizki Zulkarnain, insyaallah bisa menambah kecintaan kita kepada baginda Rasul. Dan diantaranya hikmah diadakannya peringatan Isra wal Mi'raj ini agar kita, kalau cinta kita sudah bertambah, insya Allah hidup kita ini akan menjadi orang yang patuh kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang patuh kepada baginda Rasul, orang itu patuh kepada Allah.
Itu Allah katakan di dalam surat An-Nisa ayat 80, "Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafizah." Siapa yang mentaati Rasul maka sungguh dia patuh kepada Allah. Mudah-mudahan Anda ini orang yang patuh kepada Rasulullah. Siapa yang patuh kepada Rasul? Inilah yang disebut Nabi, orang yang akan menjadi penghuni surga. Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umat saya pasti akan masuk surga kecuali yang tidak mau. Sahabat bertanya, "Qila wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa orang yang tidak mau masuk surga itu? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari an Abi Hurairah. Orang yang tidak mau masuk surga, orang yang masuk surga. Siapa orang yang tidak mau masuk surga? Orang yang tidak patuh kepada Rasul. Orang yang patuh lah, patuh ini butuh, harus ada cinta dulu. Nah, cinta ini harus ada iman. Dengan iman kita timbul cinta, dengan cinta kita akan menjadi orang yang patuh. Mudah-mudahan lewat peringatan kita, iman kita ditambah, cinta kita ditambah, taat kita ditambah, lebih istiqomah. Akhirnya kita akan menjadi orang yang beriman sejak. Itulah yang diinginkan oleh Allah. Dan peringatan Haul Al-Habib Muhammad bin Ali At-Thayyib, apa sih hikmah, tujuan diadakannya? Yang pertama, yang paling utama adalah agar kita ingat kematian. Tadzkirah lil maut. Jadi peringatan-peringatan Allah agar kita ingat siapapun yang hidup, berapapun banyaknya usianya, pasti akan meninggal. Dan ini memberikan pelajaran, kalau orang itu yang meninggal adalah orang yang baik, orang yang patuh kepada Allah, maka beginilah para habaib, para masyayikh, para sholihin, ini semuanya ikut menghadiri, ikut mendoakan, ikut bertawasul, ikut mengharapkan berkah. Begitupun juga kita di sini, tidak lain dan tidak bukan, satu, kita berharap peringatan Maulid ini, peringatan Isra Mi'raj ini menjadi wasilah kita untuk bisa futuh, untuk bisa sampai kepada Allah. Setelah hijab itu terbuka, kita akan mengalami faid. Faid itu melubernya nur, sehingga tidak ada kegelapan sama sekali. Untuk membongkar hijab-hijab inilah yang perlu kita adakan hal-hal yang seperti ini, lewat zikir, lewat pertemuan dengan para guru. Ini peringatan haul untuk mengingat kematian. Dan yang paling ini, karena beliau ini orang-orang yang dicintai Allah. Di dalam mengadakan peringatan ini, kita bagaimana kita mengingat dan mengenang gimana riwayat beliau, sepak terjang beliau sewaktu hidup, yang bisa kita jadikan teladan contoh untuk kita tiru dan kita amalkan. Kalau saya tahu dari keluarga beliau,
Beliau Al-Habib Muhammad ini orang yang jiwa sosialnya tinggi. Beliau orang yang sangat perhatian dengan orang-orang fakir dan miskin. Dikatakan kalau beliau ini setiap undangan membawa berkat, sampai berkat itu belum sampai di rumah sudah dibagi. Beliau ini diceritakan dulu tidak pernah makan kecuali selalu mengajak orang. Jadi kalau kita amati, beliau sampai bisa seperti ini karena kedermawanan beliau, sifat dermawan beliau. Ya seperti Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu bisa butuh kepada Allah. Yang pertama adalah memiliki jiwa sakhawa, dermawan. Memang mukmin sejati itu harus dermawan. Itu yang disebut oleh Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 2, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya mukmin sejati itu harus mempunyai 5 kriteria. 1, idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada sentuhan, ada percikan, ada gerakan. Sekarang kita kembalikan kepada diri kita. Gimana tadi disebut asma Allah, kalau hati kita tetap ya tidak ada tergerak oleh sedikit. Kalau bahasanya orang Surabaya ada teknya, ya, ada teknya. Kerungu, ya, terdengar suara Allah, terdengar nama Allah disebut, itu hatinya akan tersentuh. Sedikit itu imannya sedikit. Semakin imannya, ya, imannya sempurna, semakin keras dia. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya, bertambah ingatnya, bertambah rindunya ingin segera bertemu dengan Allah. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Mereka ini rindu ingin segera bertemu dengan Allah. Adakah Anda memiliki kriteria seperti ini? Yang ketiga, wa 'ala rabbihim yatawakkal. Dia yang ada di dalam hatinya hanya cinta, hanya bersandar, hanya berharap, hanya menginginkan pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepaskan, keluarkan apa saja selain Allah, hilangkan. Kita bisa mendapatkan atau mengharap datangnya sesuatu dari selain itu orang mukmin. Yang keempat, alladzina yuqimuna sholata, ay al-iqamah, al-mudawamah. Yang keempat, waluzumu ta'at. Orang mukmin sejati adalah orang yang kepatuhan ketaatannya kepada Allah adalah mulazamah, al-mudawamah, al-iqamah, istiqomah. Baik senang maupun susah, baik di luar atau di dalam rumah, baik sehat maupun sakit, baik kaya maupun miskin. Ittaqullah bisirri wal ala, tetap tidak ada perubahan. Itu mukmin sejati. Yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Inilah kita bahas as-sakhaw. As-sakhiyu ini orang
yang ditempeli sifat sakhawah namanya sakhiyun. Kita harus dermawan, suka memberi. Orang ahli surga adalah suka memberi. Uiddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i. Jadi memiliki karakter yang suka memberi. Walau tidak punya, ingin memberi. Ini ada satu cerita, ya, seorang diterangkan di dalam kitab Khilyatul Auliya. Itu ada seorang wali besar yang namanya Syekh Bishr bin Haris Al-Hafi. Ulama kelahiran tahun 150 Hijriah. Wafat tahun 225 Hijriah. Beliau hidup sezaman di kota Baghdad. Ini ulama Baghdad. Di Baghdad itu banyak orang alim. Yang hidup bersama beliau ini ada Imam Ahmad bin Hanbal, ada Syekh Ma'ruf Al-Qurfi. Hidup sezaman dengan dia. Sama-sama Baghdadnya. Bishr Al-Hafi ini seorang wali yang karena perkara sepele, yang akhirnya perkara sepele itu menurut pandangan orang umum, justru dia menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Beliau sebelumnya ini wali Allah bekas preman, wali Allah bekas ya, bandol, ya, baji, pemabuk berat. Suatu ketika beliau habis pesta narkoba pulang di tengah jalan dengan setengah mabuk dia melihat sepotong kertas. Di situ ini cerita ini tertuang di dalam kitab Tadhkiratul Auliya. Di situ dia baca, ternyata kertas itu ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita mendapati kertas tulisan seperti itu diapakan? Dibiarkan apa? Dicak-icak? Ini tidak. Ini seorang pemabuk melihat Bismillah diambil, Masya Allah. Ini tulisan Arab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dia langsung datang ke toko parfum, di toko minyak, beli minyak wangi. Minyak wangi itu digosokkan begitu hormatnya sampai ini berbau harum, kemudian dilipat, disimpan. Melihat Bismillah. Atas kejadian inilah ada seorang wali besar di wilayah tempat Syekh Bishr Al-Hafi ini kemudian diberi mimpi oleh Allah. Hei, tolong, ini pesan saya, tolong sampaikan kepada Bishr. Namanya Bishr bin Haris Al-Hafi, ini julukan. Setelah beliau menjadi wali, itu beliau mendapat gelar Al-Hafi. Al-Hafi itu orang yang tidak pernah pakai alas kaki. Ngodok, jari bahasa Surabaya. Ngodok, ngerti ngodok? Nyeker itu nggak pakai alas kaki. Karena memang sejak beliau diangkat jadi wali, tidak ada binatang itu yang BAB sembarangan. Tidak ada yang ini, karena begitu hormatnya melihat baru setelah Bishr Al-Hafi meninggal dunia, keledai, kambing itu meneno, beol itu sembarang. Saking hormatnya. Jangankan Syekh Ahmad bin Hanbal, sinten mawon itu sangat kagum melihat Bishr Al-Hafi. Ini barokah dari Bismillah. Kasih minyak wangi dilebit, hormat. Wali diberikan mimpi, tolong sampaikan. Karena Bishr Al-Hafi itu telah memuliakan nama saya,
mengharumkan nama saya, mengagungkan nama saya, maka daripada itu aku telah memuliakan, mengharumkan, membersihkan jiwa. Wah, tak percaya wong alim iki. Tangi sebab ero bendino madon main madatnya. Karena bajingan. Taunya dia sehari-harinya mabuk, sehari-harinya merampok. Tidak percaya ini bangun. Kemudian ambil wudhu, dia sholat. Tidur lagi, diberikan mimpi seperti itu lagi. Tidak percaya bangun wudhu, sholat lagi. Baru yang ketiga kali, esok hari langsung dicari. Cari di mana? Ketemunya di mana Bisri itu? Cari ke sana kemari tidak ada ketemu. Ada satu orang yang tahu, dia lagi pesta di bar sana sama kawan. Allah karim, jemput, dijemput, cari di sana. Setelah ditemui, dikasih tahu saya bermimpi seperti ini. Kemudian saat itulah dia berpamitan kepada temannya. Ya kayak ada panggilan, memang seperti inilah. Hidayah itu turun kita nggak tahu. Makanya Allah mengatakan di dalam firman-Nya surat Ar-Ra'd ayat 27, "Qul innallaha yudhillu man yasha' wa yahdi ilaihi man anab alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Karena dia orang mau kembali kepada Allah. Kalau orang sudah mau kembali kepada Allah, pasti dia akan ditunjukkan oleh Allah. Wa yahdi ilaihi man anab. Melihat tulisan. Ini kan ada ingin kembali kepada Allah tarik. Begitupun juga Anda datang ke rumah ke sini, Anda ini ingin kembali kepada, mudah-mudahan Anda ditarik, diberikan hidayah oleh Allah. Kemudian dia berpamitan, wahai kawanku, mulai hari ini saya tidak akan kembali ke sini lagi. Saya sudah mendapatkan panggilan. Tuh, sejak saat itu dia berhenti. Sampai menjadi seorang wali besar. Ini juga sangat berempati dengan orang miskin. Ini juga sangat dermawan, tidak memandang harus punya. Pernah suatu ketika dia lagi sakit, punya baju cuma satu milik orang lain, hasil pinjam. Ada orang yang mengadu kepada Syekh Bisu Al-Kafi, baju miliknya diberikan, tinggal satu. Karena karakter, jiwanya ingin memberi, mesti tak punya, tetap ingin. Itulah selama masih kalau dikasih Allah itu memang harus seperti itu. Dan seperti Al-Habib Muhammad bin Ali At-Tayyib, Allah karim. Karena disinilah suatu ketika Syekh Bisu Al-Kafi ini diceritakan dia sampai didatangi oleh Rasulullah dalam kitab Khilyatul Auliya. Dia tertidur, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manam. Saya melihat Rasul di dalam mimpi. Faqala li, Rasul berkata kepada saya, ya Bisru Al-Kafi, lima atadri lima rafa'aka Allah baina aqranik. Ya Bisr, tahukah kamu kenapa Allah mengangkat derajat kamu di antara kawan-kawan? Qultu la ya Rasulullah. Kemudian saya menjawab, tidak tahu ya Rasul. Faqala rafa'akallahu baina aqranika li'itba'ika bisunnati. Ini pegang ini. Kamu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah di antara semua kawan-kawan kamu karena satu, kamu orang yang mengikuti sunnah. Apa itu? Kamu cinta kepada fakir miskin, kamu suka memberi kepada fakir. Allah karim. Anda mengaku cinta Nabi, tapi Anda tidak punya empati kepada. Inilah, ya, inilah pencinta nomor.
Jadi li'idba'ika sunnati. Yang kedua, wali mahabbatika lissolihin. Ya, mudah-mudahan sampai di sini. Ya inilah, seperti inilah di zaman Nabi banyak berkumpul di sini diajak ingat kepada Allah. Sering sekali Nabi ketika berkumpul beliau membuka pembicaraan, kemudian beliau melempar pertanyaan, melempar penjelasan. Ya seperti ini, ada Pak Ustaz, ada Pak Yai yang menjelaskan, Anda mendengarkan, nanti ada yang bertanya. Ya seperti itu. Di sini wali mahabbatika lissolihin. Anda di sini karena Anda cinta kepada orang-orang saleh. Ingin derajat kamu diangkat oleh Allah, jaga, patuhilah tuntunan-tuntunan Rasulullah SAW. Yang kedua, cintailah. Ini juga yang dijalankan oleh Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad Syekhina wa sanadina wa uddatina wa umdatina dunyan wa fahuwa syariful akhlaq, latifus sifat, kamilul adab, jalilul qadr, wafirul aql, daimul bishr, mahfudul janah, katsirut tawadhu, muhibbal li ahli sholati wal qadr. Ini ya sifat karakter beliau. Anda harus cinta, sebab Sidi Abdul Abbas cinta kepada orang-orang saleh. Muhibban li ahli sholati wal fadl. Siapapun orang soleh harus kita hormati, harus kita mulia. Lebih-lebih orang itu orang yang alim. Alim itu orang berilmu tapi ilmunya diamalkan. Anda harus lebih hormat. Yang ketiga, wali nasihatika li ikhwani. Karena kamu tidak pernah bosan-bosan memberikan saran, memberikan nasihat kepada saudara-saudara. Begitupun Anda, jangan pernah bosan. Kalau kita mendapati ada ikhwan maupun muhibbin yang tidak sesuai, ingatkan. Ya, kalau diikuti Anda mendapat 2. Kalau tidak diikuti Anda mendapatkan 1. Begitu. Kalau Anda diikuti, kamu mendapatkan pahala, memberikan peringatan. Orang yang mengikuti Anda mendapatkan pahala, dia mengerjakan. Jangan takut. Wali nasihatikal ikhwan. Yang keempat, wali mahabbatika li ashabi wa ahli baiti. Ya. Kamu memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah karena kamu mencintai semua sahabat-sahabat saya dan kamu mencintai zuriyah saya, termasuk keluarga dari Al-Habib Luqman, keluarga dari Al-Habib Muhammad. Mudah-mudahan lewat acara ini derajat kita ditinggikan oleh Allah. Amin. Allahumma. Para hadirin dan yang terpenting di dalam hikmah daripada Isra Mi'raj. Tadi hikmah peringatan, sekarang hikmah kenapa sih Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah. Satu, itu jelas disebut di dalam surat Al-Isra, linuriyahu min ayatina. Allah memberikan tahu kepada kamu, ini loh, kamu jangan takut. Allah itu maha kuasa, Allah itu maha perkasa, Allah itu maha membuat apa saja yang menurut kamu tidak masuk tapi Allah tidak ada yang tidak masuk Kamu jangan takut. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Yang kedua, kenapa Allah mengisrakan Nabi besar Muhammad? Yang kedua adalah Allah memberikan tahu kepada kamu kalau nabimu, Nabi Muhammad ini adalah nabi yang teramat sangat istimewa di mata Allah Subhanahu. Sampai yang bikin nabi paling jos niku peristiwa Isra Mi'raj. Sedaya nabi niku dihadirkan di Masjidil Aqsa.
menunggu Rasul, dan Rasulullah inilah satu-satunya nabi yang diangkat ke langit sampai 7 menghadap langsung kepada Allah. Kita patut bersyukur menjadi umatnya, nabi dari sebaik nabi dan sebaik roh. Kita patut berbangga. Yang ketiga, ini menunjukkan di dalam tren Isra Mi'raj itu Nabi mendapatkan perintah sholat. Sholat ini diturunkan Allah, diwajibkan Allah saat Isra Mi'raj. Satu-satunya perintah yang diberikan Allah untuk umat Nabi, di mana Nabi ini langsung datang dipanggil menghadap kepada Allah, menunjukkan istimewanya amal yang paling istimewa, yaitu nomor salat 5 amal yang paling istimewa. Afdhalul a'mal as-shalawatul khamsu wa afdhalul akhlaq at-tawadu. Amal zahir yang paling utama itu adalah sholat. Kan ada satu hadis, awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Fa in shalahat shalahat sa'iru amali, fa in fasadat fasadat sa'iru amali. Rawahu Tabrani. Yang pertama kali pada hari kiamat yang dihisab amal seorang hamba adalah sholat. Maka jika sholatnya baik, semua amalnya baik. Jika sholatnya buruk, jelek, rusak, semua amalnya rusak. Karena itu perhatikan sholat, perhatikan sholat. Di dalam ayat tadi, orang yang iman sejati adalah alladzina yuqimunas. Sholat ini disebut. Kenapa kok bukan amal yang lainnya? Karena amalnya yang lainnya itu tergantung kepada sholat. Jadi al-mulazamah fi ta'at. Jadi istiqomah di dalam ketaatan, lebih-lebih sholat. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as Al-Baqarah ayat 45. Yang keempat, hikmah Isra wal Mi'raj. Rasul ditunjukkan yang namanya surga dan neraka. Ini untuk membuktikan aku betul-betul menyiapkan surga neraka. Hanya Nabi dituduhno. Nabi diberitahu, ditunjukkan ini loh surga, ini loh neraka. Loh, disuruh nyampaikan kepada kita ini. Jadi surga neraka itu ada. Lah, Nabi waktu perjalanan ke surga melihat orang gini, melihat neraka orang gini. Di antaranya yang disampaikan Rasul, ada hadis riwayat Imam Tirmidzi, su'ila Rasulullah an aktsari ma yudkhilun nas al jannah. Rasul pernah ditanya, ya Rasul, amal apa sih yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Qala taqwallah wa husnul khuluq. Takwa dan husnul khuluq, akhlak yang baik, akhlak kepada Allah, akhlak kepada sesama manusia. Hablum minallah, hablum minan. Ini yang perlu dijaga. Syukur kepada Allah juga syukur kepada la yaskurin nas man la yaskurillah man la yaskurin nas. Tidak bisa orang itu dikatakan bersyukur kepada Allah, orang yang tidak bisa bersyukur kepada manusia. Jadi harus sebaliknya. Nabi juga ditanya, perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah, dijawab oleh Nabi, yang pertama mulut, yang kedua kemalu. Makanya yang kedua, jalan yang kedua yang dilakukan oleh Sidi Abil Abbas Ahmad bin Muhammad At-Tijani sehingga bisa foto kepada Allah. Yang pertama syahwat, kedua adalah menjaga lesan. Lesan yang kedua, jangan banyak mengumpat, memaki, memfitnah, membuli, ya apa saja itu. Kalau ngasih kebuli nggak apa-apa, membuli jangan. Tapi perbanyak berzikir, perbanyak berselawat, inilah yang bisa mengantar. Yang ketiga, silaturahim. Banyak kita alhamdulillah bisa silaturahim ke Habib. Yang keempat, ini menjaga syariat muttabi'an li ahkami syar'i wa adabasul. Itu Syekh Tijani.
menjaga syariat dengan baik, kemudian juga menjaga kesunatan ya tuh di antara hikmah. Karena itu saudaraku, di antara ada hadis Isra wal Mi'raj terakhir ini, ada hadis Isra wal Mi'raj. Nabi memberikan penjelasan, sami'tu lailata usriya ila sama al-haqqa yaqul. Ketika aku Isra Mi'raj, saya mendengar Allah itu berfirman, ya Muhammad, mur ummataka ayyukrimu salasatan. Muhammad, perintahkan kepada umat kamu untuk memuliakan tiga orang. Satu al-walid, yang kedua al-alim, yang ketiga wahamilul qur. Saudaraku, inilah kunci hidup. Muliakan kedua orang tua, termasuk memuliakan al-khalid. Ini guru kita, orang tua kita. Muliakan orang-orang alim. Yang ketiga, muliakan jadi muliakan orang tuh, muliakan orang-orang alim, dan muliakan para penghafal dan pengamal Al-Quran. Itu yang paling penting agar hidup kita ini diberikan kemudahan, diberikan keselamatan. Saya kira inilah harapan kita. Kita memperingati, datang dari jauh, datang ke sini untuk menyemarakkan peringatan Isra wal Mi'raj, peringatan Haul. Harapan kita mudah-mudahan ini menjadi wasilah bukan hanya untuk kita, tapi negeri kita. Mudah-mudahan dari kegiatan ini negeri kita diberikan keamanan, diberikan keselamatan, dijauhkan dari musibah, diberikan kesejahteraan, diberikan ketentraman. Karena sebentar lagi pemilu. Siapa yang menang, siapa yang kalah, kita hanya berdoa. Mudah-mudahan yang terbaik bumi kita, bangsa kita, negeri kita, mudah-mudahan tetap di dalam keamanan, keselamatan, kesejahteraan, ketentraman. Amin Allahumma. Yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.